風の音だけが伝えに来たよ傷はまだだって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空をあの瞳が見ることを思ってくれた。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Abi Akram dari kelas A Indralaya Teknik Pertambangan angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu metode geofisika, yaitu metode geomagnetik sebagai ujian akhir semester mata kuliah geofisika. Nah, sebelum membahas tentang metodenya, kita harus tahu dulu apa itu metode geomagnetik. Metode geomagnetik merupakan salah satu metode geofisika yang digunakan untuk survei pendahuluan pada eksplorasi minyak bumi, panas bumi atau geotermal. Kemudian juga ada batuan dan mineral, maupun untuk keperluan pemantauan atau monitoring aktivitas vulkanisme pada gunung berapi. Kemudian metode geomagnet ini merupakan salah satu metode di geofisika yang memanfaatkan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh bumi. Dengan penggunaan metode ini, nantinya akan diperoleh kontur yang menggambarkan distribusi suseptibilitas batuan di bawah permukaan pada arah horizontal. Mengingat survei ini hanya bagus untuk pemodelan ke arah horizontal, maka untuk mengetahui informasi kedalamannya atau ke arah vertikal, itu diperlukan metode resistivity 2 dimensi. Jadi survei geomagnet ini diterapkan untuk daerah yang luas dengan tujuan untuk mencari daerah prospek. Kemudian setelah diperoleh daerah yang prospek tadi, selanjutnya dilakukan survei resistivity 2 dimensi sehingga didapatkan pemodelan untuk ke arah horizontal maupun vertikal. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu bahwa medan magnet di bumi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu medan magnet utama atau main field. Itu dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama dan mencakup daerah dengan luas lebih dari 10⁻⁶ km persegi. Kemudian yang kedua ada medan magnet luar atau external field. Jadi pengaruh medan magnet luar ini berasal dari pengaruh luar bumi yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Karena sumber medan luar ini berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dalam lapisan terionisasi di atmosfer, maka perubahan medan ini terhadap waktu jauh lebih cepat. Jadi tidak seperti medan magnet utama yang cenderung konstan. Medan magnet luar atau external field ini dia itu lebih dinamis. Jadi lebih sering berubah sesuai dengan situasi dan kondisi di atmosfer. Nah, kemudian yang ketiga yaitu medan magnet anomali. Medan magnet anomali ini juga sering disebut sebagai medan magnet lokal atau crustal field. Nah, medan magnet ini dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral bermagnet yang ada di area itu kan lokal. Itu contohnya magnetit, titanomagnetit, dan lain sebagainya yang ada di kerak bumi, khususnya di area itu tadi. Nah, selanjutnya adalah peralatan pada metode geomagnetik. Nah, untuk peralatan ini sendiri ada yang merupakan peralatan utama atau main instrument. Kemudian ada peralatan pendukung atau supporting instrument. Nah,
Dalam melakukan pengukuran geomagnetik, peralatan paling utama yang digunakan adalah magnetometer. Sesuai dengan namanya, magnet dan meter. Jadi, pengukuran sifat kemagnetan. Nah, besar kecilnya sifat kemagnetan dari suatu objek. Peralatan ini digunakan untuk mengukur kuat medan magnetik di lokasi survei. Salah satu jenisnya adalah Proton Precision Magnetometer atau PPM. Nah, ini adalah gambar dari PPM itu sendiri. Nah, PPM ini digunakan untuk mengukur nilai kuat medan magnetik total. Kemudian, peralatan lain yang bersifat supporting atau pendukung di dalam survei magnetik ini adalah Global Positioning System atau GPS. Ini adalah gambar dari GPS. Nah, peralatan ini digunakan untuk mengukur posisi titik pengukuran yang meliputi bujur, lintang, ketinggian, dan waktu. GPS ini dalam penentuan posisi suatu titik lokasi menggunakan bantuan satelit. Jadi satelit digunakan sebagai pemancar sinyal yang dikontrol oleh sistem pengontrol satelit. Kemudian pancaran sinyal tersebut akan diterima oleh receiver, yaitu GPS sendiri maupun perangkat-perangkat elektronik lain yang dapat mengolah data GPS. Nah, penggunaan sinyal satelit karena sinyal satelit ini mudah menjangkau daerah yang sangat luas dan tidak terganggu oleh gunung, bukit, lembah, dan jurang. Jadi untuk penggunaannya itu lebih universal. Nah, selanjutnya untuk peralatan penunjang lain yang sering digunakan dalam survei magnetik adalah pertama itu kompas geologi. Ya, seperti namanya itu kompas untuk mengetahui arah utara dan selatan dari medan magnet bumi. Kemudian ada peta topografi untuk menentukan rute perjalanan dan letak titik pengukuran pada saat survei magnetik di lokasi. Kemudian sarana transportasi, tentu saja untuk mobilitas, pengangkutan dan lain sebagainya. Kemudian buku kerja untuk mencatat data-data selama pengambilan data. Terakhir ada PC atau laptop dengan yang di dalam itu ada software seperti server, MATLAB, Mac2DC, dan lain-lain. Nah, untuk akuisisi data pada metode geomagnetik ini, pada pengukuran data medan magnetik di lapangan dilakukan menggunakan peralatan PPM seperti yang sudah disebutkan tadi, yang merupakan portable magnetometer. Adapun data-data yang dicatat selama proses pengukuran adalah hari, tanggal, waktu, kuat medan magnetik, serta kondisi cuaca dan lingkungan. Oke, setelah kita mendapatkan data-data atau setelah melakukan proses pengambilan data atau akuisisi data, maka kemudian kita akan mulai untuk mengolah data. Nah, yang pertama ini adalah untuk mencari anomali dari medan magnetik itu. Untuk langkah pertama itu kita lakukan koreksi harian atau diurnal correction. Nah, koreksi harian ini merupakan penyimpangan nilai medan magnetik bumi akibat adanya perbedaan waktu dan efek radiasi matahari dalam satu hari. Waktu yang dimaksudkan itu harus mengacu atau sesuai dengan waktu pengukuran data medan magnetik di setiap titik lokasi atau setiap stasiun pengukuran yang akan dikoreksi. Kemudian setelah melakukan koreksi harian, dilakukan koreksi IGRF. IGRF itu sendiri adalah International Geomagnetic Reference Field. Nah, jadi nilai medan magnetik utama tidak lain adalah nilai IGRF itu sendiri. Jika nilai medan magnetik utama dihilangkan dengan koreksi harian, maka kontribusi medan magnetik utama dihilangkan dengan koreksi IGRF.
terakhir adalah koreksi topografi. Nah, koreksi topografi ini dilakukan jika pengaruh topografi dalam survei magnetik sangat kuat. Koreksi topografi dalam survei geomagnetik tidak mempunyai aturan yang jelas. Salah satu metode untuk menentukan nilai koreksinya adalah dengan membangun suatu model topografi menggunakan pemodelan beberapa prisma segi 4. Selanjutnya, setelah melakukan anomali medan magnetik, itu dilakukan reduksi ke bidang data. Untuk mempermudah proses pengolahan dan interpretasi data magnetik, maka data anomali medan magnetik total yang masih tersebar di topografi harus direduksi atau dibawa ke bidang datar. Proses transformasi ini mutlak dilakukan, jadi harus ada tahapan reduksi ke bidang data ini. Mengapa? Karena proses pengolahan data berikutnya itu mensyaratkan input anomali medan magnetik yang terdistribusi pada bidang datar. Beberapa teknik untuk mentransformasi data anomali medan magnetik ke bidang datar antara lain yang pertama itu teknik sumber ekuivalen atau equivalent source, kemudian ada lapisan ekuivalen atau equivalent layer, dan pendekatan dari Taylor atau Taylor series approximation, di mana setiap teknik ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, dan ini dikutip dari Blakely pada tahun 1995. Langkah selanjutnya adalah pengangkatan ke atas atau upward continuation. Nah, ini merupakan proses transformasi data medan potensial dari suatu bidang datar ke bidang datar lainnya yang lebih tinggi. Pada pengolahan data geomagnetik, proses ini dapat berfungsi sebagai filter tapis rendah, yaitu untuk menghilangkan suatu reduksi efek magnetik lokal yang berasal dari berbagai sumber benda magnetik yang tersebar di permukaan topografi yang tidak terkait dengan survei. Jadi maksudnya di luar dari objek yang sedang diteliti. Proses pengangkatan ini tidak boleh terlalu tinggi karena ini dapat mereduksi anomali magnetik lokal yang bersumber dari benda magnetik atau struktur geologi yang menjadi target survei magnetik ini. Selanjutnya adalah koreksi efek regional. Dalam banyak kasus, data anomali medan magnetik yang menjadi target survei selalu bersuperposisi atau bercampur dengan anomali magnetik lain yang berasal dari sumber yang sangat dalam dan luas di bawah permukaan bumi. Anomali magnetik ini disebut sebagai anomali magnetik regional. Untuk menginterpretasi anomali medan magnetik yang menjadi target survei, maka dilakukan koreksi efek regional. Tujuannya adalah untuk menghilangkan efek anomali magnetik regional dari data anomali medan magnetik hasil pengukuran. Nah, setelah dilakukan proses pengolahan data dari koreksi harian sampai tadi koreksi regional, terakhir adalah interpretasi data geomagnetik. Nah, untuk interpretasi datanya ada dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif. Untuk interpretasi kualitatif itu didasarkan pada pola kontur anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi di bawah permukaan bumi. Selanjutnya, pola anomali medan magnetik yang dihasilkan ditafsirkan berdasarkan informasi geologis setempat dalam bentuk distribusi benda magnetik atau struktur geologi yang dijadikan dasar pendugaan terhadap keadaan geologi yang sebenarnya. Kemudian, interpretasi kuantitatif
bertujuan untuk menentukan bentuk atau model dan kedalaman benda anomali atau struktur geologi melalui pemodelan matematis. Untuk melakukan interpretasi kuantitatif ada beberapa cara, di mana antara satu dengan yang lainnya kemungkinan berbeda, tergantung dari bentuk anomali yang diperoleh, sasaran yang dicapai, dan ketelitian hasil pengukuran. Nah, ini adalah contoh hasil interpretasi data anomali bidang genetik. Ini merupakan interpretasi data di situs Carangandul, Kecamatan Karangkulas, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Itulah presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum